Saya Velita Mukti, seorang pelajar tanpa tanda jasa. Namun saat ini saya sedang memperjuangkan tanda jasa saya sebagai seorang mahasiswa. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Atmajaya Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Saya memiliki ketertarikan dalam dunia broadcasting, terutama dalam broadcasting radio. Oleh karena itu, saya juga tergabung dalam komunitas Radio Katolikana yang juga menjadikan saya sebagai seorang penyiar radio dan host di YouTube Katolikana juga. Saya pernah bertemu dengan berbagai narasumber seperti Romo, Frater, Suster, dan juga konten kreator. Contohnya ada seperti ini, ada Kak Jenjen, Frater Dani Malik, Romo Andreas, dan berbagai narasumber lainnya yang unik dan kreatif. Di Radio Katolikana, saya juga dipercaya untuk menjadi penanggung jawab di sosial media, baik YouTube, Twitter, maupun Telegram sebagai admin. Saya juga merupakan orang yang sopan, ramah, dan ceria, yang hal itu juga menjadikan saya nilai plus sebagai orang yang mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat menarik interaksi orang lain terhadap diri saya. Dari keceriaan dan kesopanan saya itu, banyak orang yang menjadi ingin berinteraksi dengan saya dan menganggap saya sebagai seorang yang dapat berkomunikasi dengan baik dan mempercayai saya sebagai host atau pembawa acara. Saya juga merupakan pribadi yang terstruktur akan rencana yang akan terjadi atau yang akan saya laksanakan ke depannya. Baik itu rencana kecil seperti rencana makan apa besok, ataupun rencana yang cukup besar dalam merencanakan sebuah acara dalam lingkup sekolah maupun gereja. Saya pernah merencanakan berbagai acara yang baru-baru ini saya rencanakan, saya selenggarakan atau saya organisir sendiri adalah perencanaan pemilihan ketua OMK. Maaf, tidak sendiri, namun bersama rekan saya, namun saya yang bertanggung jawab akan acara tersebut. Ada acara OMK, pemilihan ketua OMK atau orang muda Katolik di gereja saya. Saya juga pernah mengorganisir atau menanggung jawabi sebuah acara Natalan Kristen Katolik di SMA saya sebelumnya. Namun sebagai manusia tentunya ada kekurangan dan kelebihan. Tadi kita sudah bahas tentang kelebihan saya, namun saya juga tentunya memiliki beberapa kekurangan. Contohnya, saya sulit untuk mengatakan tidak kepada seseorang yang lebih senior. Saya hidup di lingkungan yang mayoritas berumur lebih tua dari saya. Dan hal itu menyebabkan saya menjadi sulit untuk mengatakan tidak, karena saya merasa saya yang paling muda dan saya yang harus melayani mereka. Namun hal itu tidak selalu menjadi kekurangan. Terkadang itu juga bisa menjadi kelebihan, karena saya dinilai plus sebagai seorang yang sopan kepada yang lebih tua. Saya juga memiliki kontrol emosi yang tidak baik, ada yang kurang baik ketika saya sedang lelah atau ketika sedang banyak beban atau tugas yang dilimpahkan kepada saya. Saya kurang dapat mengontrol emosi dengan baik. Terkadang saya juga terlalu mengandalkan diri saya sendiri, sehingga saya sulit untuk mempercayai orang lain dan segala sesuatu harus sesuai dengan arahan saya. Dari kekuatan dan kelebihan atau kekurangan saya itu, ada beberapa peluang yang dapat saya capai, yaitu saya bisa mendapatkan relasi yang berkualitas dan relasi yang baik melalui kemampuan berkomunikasi saya. Dari komunitas-komunitas yang saya ikuti seperti Radio Katolikana, OMK, ataupun komunitas lainnya, saya memiliki berbagai relasi yang baik, yang berkualitas pula, yang dapat membantu saya ke depannya untuk meraih cita-cita atau mimpi saya. Selain itu, peluang yang saya dapatkan adalah saya bisa memproduksi konten yang bebas namun tetap bertanggung jawab di era digital saat ini. Saat ini kita bisa bebas melakukan apapun, memposting apapun, asal demi kebaikan. Kita juga harus bertanggung jawab dalam media sosial, karena hal itu bisa dilihat oleh siapapun dan umur berapapun. Ancaman yang terjadi ketika
ada arus media sosial yang cukup cepat itu, hal itu menyebabkan arus media sosial yang sulit ditebak. Terkadang media sosial sedang booming atau sedang memviralkan sesuatu hal A, namun 1 jam ke depan bisa jadi berbeda yang viral. Jadi kita akan sulit untuk menebak konten apa kira-kira yang cocok untuk kita berikan kepada masyarakat atau kepada massa. Selain itu, ancaman yang terjadi juga ada banyaknya konten kreator lain yang memiliki kreativitas yang sangat baik, dan dari situ kita harus bersaing dalam hal kreativitas untuk mendapatkan atensi dari masyarakat. Namun di tengah derasnya arus perkembangan media sosial yang sangat cepat, tentunya tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap berkreativitas dan berkarya dalam mengeksplor dunia-dunia baru dalam broadcasting ataupun dunia-dunia yang telah disiapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, di era new norma saat ini, saya siap untuk menerima tantangan baru. Saya Velita Mukti, saya pamit undur diri. Selamat malam, siang, atau pagi. Bye!